sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kembali pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beriaya padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita memasuki minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, yang didasarkan kepada Mazmur 66 ayat 1. Hal ini jugalah yang menjadi dasar tema kita pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Saudara, perkataan sorak-sorai itu sesungguhnya menunjukkan ungkapan bersyukur, ungkapan memuji nama Tuhan, dan ungkapan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita dipanggil melalui minggu hari ini, dalam situasi apapun, kita diajak oleh firman ini untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapakah yang dipanggil untuk bersorak-sorai dan bersyukur melalui nas ini? Mengapa mereka bersyukur? Dan apa artinya itu bagi orang-orang percaya pada masa kini? Yang pertama, panggilan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan itu ditujukan kepada alam semesta. Alam semesta yang terdiri dari langit dan bumi serta segala isinya, dan juga terhadap semua manusia, bangsa-bangsa, dipanggil untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Itu bisa kita baca dalam ayat 31 sampai ayat 33 nas ini. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beriaya padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang
menghakimi bumi. Jadi ada panggilan kepada alam semesta untuk bersorak-sorai, bersyukur dan memuji nama Tuhan. Ini ada panggilan untuk bangsa-bangsa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada panggilan untuk segala ciptaan Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Berdasarkan nats ini, ada panggilan yang bersifat universal untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa? Saudara, kalau kita meneliti ayat 31 sampai 33 nats kita ini sebenarnya bersumber dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Yaitu Mazmur yang dinyanyikan sesudah pembuangan, di mana bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan Babel, kemudian mereka berdiam kembali dan memulai pembangunan bait suci kembali. Lalu setelah selesai pembangunan bait suci itu, maka mereka bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan kita melihat Mazmur ini menunjukkan corak pujian dan Mazmur untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang menjadi penekanannya adalah karena tindakan Tuhan, karena perbuatan Tuhan, maka ada kesaksian Tuhan itu Raja, Raja yang universal. Jadi biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan kita pada masa kini, apakah kita melihat sekarang bahwa alam ciptaan Tuhan ini bersukacita dan bersorak-sorai? Kalau kita mengamatinya di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan ini, apakah ciptaan Tuhan ini masih bersorak-sorak dan bersyukur kepada Tuhan? Sebab kita melihat dan mengamati betapa ekologi kita ini telah mengalami kehancuran. Banyak terjadi di mana-mana pencemaran udara, penebangan liar, longsor dan banjir di mana-mana. Dan juga kita melihat pemanasan global. Penyebab terjadinya kerusakan ekologi itu adalah faktor manusia yang mengeksploitasi alam. Tetapi kalau kita melihat sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata alam ciptaan Tuhan sudah mulai mengalami ketenangan. Alam ciptaan Tuhan sudah mulai mengalami ketenangan. Ketika umat manusia tinggal di rumah, stay at home, dan ketika tidak banyak orang-orang yang bepergian dengan kendaraan, maka polusi udara makin berkurang. Ini suatu fakta yang terjadi sekarang. Dan binatang-binatang di taman hewan pun saat ini sedang istirahat. Dan binatang-binatang yang sering dipertontonkan di taman hewan sekarang istirahat. Dan selama ini mereka sungguh stres karena manusia ingin menyaksikannya, melakukan pertunjukan dan sebagainya. Tapi mereka sekarang beristirahat. Bolehlah kita katakan ciptaan Tuhan yang lainnya termasuk binatang sekarang ini mulai bersorak-sorak memuji penciptanya, dan mereka bebas di tengah-tengah kehidupan. Ini suatu hal yang positif kita lihat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, tugas panggilan gereja, sebagaimana juga kita lihat dalam arti dan makna nats ini, gereja atau umat percaya dipanggil untuk memulihkan alam. Kita harus sungguh-sungguh merawat alam. Kita harus sungguh-sungguh mengembangkan spiritualitas yang disebut sekarang ini spiritualitas ekologi, di mana kita bisa memulainya dari rumah kita sendiri dan dari lingkungan kita. Jadi tugas kita adalah membuat alam dan ciptaan lainnya kembali bersorak-sorak memuji Tuhan. Saudara yang terkasih,
Yang kedua, panggilan untuk bersorak-sorai ini ditujukan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang dalam hal ini, dalam konteks nats ini adalah bangsa Israel, mereka dipanggil untuk bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Dalam ayat 34 disebutkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dasar bersyukur melalui nats ini adalah kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi umatnya. Sebenarnya kalau kita mengamati ayat 34 sampai 36 nats kita ini, sebenarnya ini bersumber atau sejajar dengan Mazmur 106 ayat 1 dan ayat 47 dan 48, yaitu Mazmur pada awal pembuangan. Pada waktu itu bangsa Israel durhaka kepada Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan, sehingga mereka dihukum dan terbuang ke Babel. Tetapi karena kasih setia Tuhan dan kebaikannya, akhirnya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Bahkan dosa-dosa mereka tidak diingat lagi oleh Tuhan. Dan Tuhan menuntun mereka keluar dari pembuangan. Saudara, tindakan Tuhan yang membebaskan ini sejajar dengan konteks kita yang berkaitan dengan 1 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 6. Dengan peristiwa kembalinya tabut perjanjian ke Yerusalem, ke kota Daud, dan diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang oleh Daud. Tabut perjanjian adalah sebagai tanda kasih setia Tuhan kepada umatnya. Dan tabut perjanjian itu, sebagaimana yang sudah kita tahu, adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, dan bagaimana Tuhan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Di tengah sukacita itu, Daud memerintahkan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Dan sesudah itu, Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan syukur kepada Allah, yang ditutup dengan ungkapan sebagaimana ayat terakhir nats kita ini, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun status dan kedudukan Tuhan yang tinggi dan mulia itu, namun Dia peduli dengan umatnya. Dia mengasihi umatnya yang berdosa, sehingga Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan inilah kita lihat kasih setia Tuhan yang mengampuni orang-orang berdosa. Kasih setia Tuhan yang terus dilakukan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam ayat 34 nats kita ini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sangat jelas di sini dari kata kasih setia ini adalah hati Tuhan, kepribadian Tuhan yang mengampuni dosa-dosa umatnya, yang tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran umatnya. Di sini Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga sebagai umat percaya pada masa kini, sebagai pengikut Tuhan, sebagai gereja pada masa kini, kita juga percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Ini hal yang sangat mendasar. Pertama-tama, Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Dan kebaikan Tuhan itu nampak ketika Tuhan menyuruh anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ketika Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, hidup kita dikuduskan, dan kita memperoleh janji-janji Tuhan, termasuk kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya. Namun dalam konteks kehidupan kita saat ini, ketika virus corona masih merebak, di manakah kita
berada dalam situasi ini. Dan banyak orang-orang merasa cemas, merasa khawatir, karena kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Saudara-saudara, justru di tengah-tengah kecemasan seperti inilah, bagaimana kita menanggapi peristiwa ini dan kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menanggapi pandemi COVID ini secara negatif, saya kira lama-lama kita akan menjadi cemas, khawatir, dan stres. Dan kemudian pastilah daya tahan kita makin menurun. Dan pastilah pada akhirnya mental kita menjadi down. Dan pada akhirnya kita menjadi kolaps. Itu kalau kita memandang peristiwa ini dari sisi negatif. Tetapi saudara, kalau kita menyikapi pandemi COVID ini secara positif, kita akan melihat bahwa peristiwa ini merupakan sebagai peluang bagi kita. Peluang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Peluang untuk meningkatkan spiritualitas keluarga di hadapan Tuhan. Dan ini adalah peluang bagi kita untuk semakin menjaga dan memelihara kesehatan kita. Ini adalah peluang bagi kita untuk semakin bisa mengendalikan diri terhadap situasi yang bisa merusak kerohanian dan iman kita. Dan saya kira kondisi yang ada sekarang ini adalah peluang bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat percaya di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini menunjukkan loyalitas kita terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang paling penting di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, kita harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mampu bersyukur dengan cara apa? Mari kita menanggapi peristiwa yang ada ini secara positif. Dan firman Tuhan juga mengajar kita supaya kita menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akhirnya heran dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman hari ini, jadikanlah bersyukur sebagai gaya hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bersyukur adalah jalan untuk senantiasa menikmati kebahagiaan dan ketenangan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini. Engkau Tuhan senantiasa memanggil kami untuk bersorak-sorai, bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk memampukan kami senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan, apapun keadaan dan situasi kami. Kiranya Roh-Mu membimbing kami Tuhan, untuk senantiasa berjalan di jalan kebenaran Tuhan, sehingga kami senantiasa merasakan kebahagiaan dari Tuhan, dan kami senantiasa merasakan hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.